Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Diseminasi Budaya Positif CGP SD Negeri 13 Montok. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang begitu terang benderang penuh dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang terhormat Kepala SD Negeri 13 Montok, yang saya hormati calon guru penggerak SD Negeri 13 Montok, yang saya hormati Dewan Guru dan staf pegawai SD Negeri 13 Montok. Susunan acara Diseminasi Budaya Positif CGP SD Negeri 13 Montok, Kamis 19 Oktober 2023. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala Sekolah. 3. Paparan CGP. 4. Tanya jawab. 5. Saran dan masukan. 6. Penutup. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah. Kepada Ibu Mariana, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami banggakan calon guru penggerak dari SD Negeri 13 Montok, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 13 Montok yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka diseminasi kebiasaan positif dari CGP kepada rekan-rekan guru sasaran yang lainnya. Sholawat serta salam marilah pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi ini adalah kegiatan untuk menyampaikan suatu informasi kepada individu ataupun kepada kelompok sebagai target atau sasaran, dengan tujuan informasi yang diterima itu dipahami, dilaksanakan, dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan kita di tupoksi kita masing-masing. Nah, hari ini teman kita Ibu Eka Wahyuni akan melakukan diseminasi. Nah, saya berharap Bapak Ibu semua ikutilah kegiatan ini dengan baik. Nah, seperti tujuan diseminasi yang Ibu sampaikan tadi, bahwa setelah ini kita memahami informasi apa yang sudah dibagikan kepada kita, lalu kita melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang sudah beliau sampaikan. Karena kita semua adalah guru ataupun tenaga kependidikan, kita implementasikan di tupoksi kita sebagai guru ataupun tenaga pendidikan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga kita bisa berkegiatan dengan baik, dengan lancar, dan hasilnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Dengan ini kegiatan diseminasi kebiasaan positif dari CGP Ibu Eka Wahyuni di SD Negeri 13 Montok kita nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mariana atas sebutannya. Acara selanjutnya paparan dari calon guru penggerak. Kepada Ibu Eka Wahyuni, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru semua SDN Negeri 13 Buntok. Di sini saya akan melakukan diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, saya sebelum memaparkan, saya ingin kita nyambung cerita. Ya, misalnya mulai dari saya biar suasananya agak santai. Dari saya, hari ini cuacanya sangat cerah sekali. Yang kedua, saya minta sambung oleh kepala sekolah. Sekali dari 2-3 bulan tahun. Ya. Gitu kan? Ya. Terus di sini Terlampau. sambung cerita. Sambung rangkai yang tadi. Saya ulang ya. Ulang Bu. Jadi kan enak ya. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Saya bercerita, Bapak Ibu melanjutkan kalimat saya sesuai yang Bapak Ibu kata. Kata terakhir jadi awal. Gitu. Boleh juga misalnya mau disambung dengan cerita sesuai perasaan Bapak Ibu sekarang. Disambung. Boleh. Ya boleh. Hari ini cuacanya sangat cerah sekali. Kita sambung cerita karena cuacanya sangat cerah sekali, berarti suasana perasaan kita juga bahagia dalam mengikuti kegiatan. Dengan perasaan yang bahagia, semoga kita semua selalu bahagia. Kan biar ceria. Bahagia karena melihat Ibu Yuyun presentasi. Bahagia dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bahagia dan semoga kita selalu semangat beraktivitas hari ini dan hari berikutnya. Karena hari ini adalah hari yang sangat ceria, ditambah ruangan yang sejuk jadi semakin ceria. Hari ini cerah dan perasaan kita bahagia karena kita mengikuti presentasi dari teman kita. Dengan mengikuti presentasi yang nanti akan dipresentasikan oleh Bu Yuyun, semoga kedepannya kita akan menjadi lebih baik dari sekarang. Amin. Bahagia pasti semua impian orang kan, semua orang memimpikan bahagia. Semoga Bu Yuyun lebih sukses lagi dan bisa membanggakan kami semua dan kami juga ikut merasakan kebahagiaannya. Sukses terus. Pak Iin, ke depan Pak Iin sebentar. Ya. Sambung cerita yang terakhir. Close statement. Bahagia karena dikelilingi dengan orang yang bahagia. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Saya mulai saja ya Bapak Ibu. Diseminasi budaya positif. Nah, budaya positif itu merupakan pembiasaan-pembiasaan positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, perubahan paradigma.
Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila Anda ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama Anda, maka Anda perlu mengubah kerangka acuan Anda. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri atau suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Baiklah Bapak Ibu, di sini marilah kita bersama-sama mendisiplinkan anak tanpa ancaman dan kekerasan. Walaupun kadang selama ini kita merasa itu adalah hal yang paling ampuh untuk kita lakukan untuk mendisiplinkan anak dengan ancaman. Tapi di sini saya akan memaparkan kalau hal itu kalau bisa jangan kita lakukan lagi. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, guru yang baik itu adalah guru yang memahami bagaimana muridnya. Ya, kita selalu didorong oleh Ki Hajar Dewantara untuk selalu memahami anak atau murid agar kita bisa bagaimana keadaan mereka dan tidak selalu menjudge mereka. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Terus tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yang ketika pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah maksudnya itu tidak restitusi ya Bapak Ibu ya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, motivasi maksudnya motivasi dari dalam diri Bapak Ibu, bukan dari eksternal. Kita sekarang kan selalu mendisiplinkan anak dari kita guru yang selalu menyuruh anak dengan ancaman apa segala macam. Nah yang diharapkan oleh KHD itu adalah kesadaran diri pada anak itu sendiri ya, menghargai dirinya dan sadar kalau disiplin itu penting untuk dia. Nah ketika murid sudah memiliki rasa motivasi seperti itu, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mau diberi hukuman, mau dikasih hadiah, saya tetap berpendirian, saya harus disiplin atau datang tepat waktu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi bukan anak yang seperti saya harus datang pagi, takut dimarahin guru. Saya harus datang pagi biar guru kasih hadiah. Nah itu disiplin yang tercipta karena faktor eksternal, bukan faktor dari dalam diri dia atau kesadaran sendiri. Kalau misalnya kesadaran sendiri, saya harus datang pagi karena jika saya datang pagi, teman saya yang pikir tidak akan merasa dirugikan. Atau jika saya datang pagi, maka saya akan menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Nah itu yang dibutuhkan murid yang seperti itu, yang mempunyai kesadaran dari dalam diri sendiri. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai ya, atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, nilai kebajikan itu sudah tertera di profil pelajar Pancasila. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Keenam, kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya, yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai peserta didik yang memiliki karakter seperti ini, seperti profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, IHF ya Bapak Ibu. 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran, amanah, diplomatis. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka menolong dan gotong royong.
6 percaya diri, kreatif dan bekerja keras. 7 kepemimpinan dan keadilan. 8 baik dan rendah hati. 9 toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia. Kita mempunyai 3 motivasi. 1, kita merubah perilaku kita itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti yang kata saya bilang tadi, takut dimarahi guru, takut nanti ditegur guru, saya malu. Nah, itu perilaku yang pertama ya, motivasinya itu karena ketidaknyamanan atau takut dihukum. Ini adalah tingkat paling rendah Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita balik, murid itu adalah kita, kalau seandainya kita memiliki motivasi yang seperti ini, berarti ini adalah tingkat paling rendah motivasinya. Kalau kita misalnya saya harus datang siang, saya harus datang pagi, aku sama kepala sekolah, atau saya harus ini. Nah, berarti itu yang paling rendah Bapak Ibu dari tiga itu. Nah, motivasi perilaku manusia, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya saya tidak datang tepat waktu, apa yang terjadi? Oh, nanti saya dimarahi kepala sekolah. Nah, maksud saya kayak gini Bapak Ibu, kita akan menciptakan anak, jangan ada motivasi seperti ini, kita juga jangan ada yang seperti itu. Ada tidak ada kepala sekolah, kita tetap kerja seperti biasa dan datang seperti biasa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sebenarnya bagus Bapak Ibu, tapi ini nomor 2. Ya, nomor 2 motivasi, nomor 2 yang di atas sedikit dari yang tidak nyaman. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kayak gitu ya Bapak Ibu. Misalnya, oh saya harus rajin nih. Kira-kira saya dapat ujian gak ya dari kepala sekolah? Nah, ini termasuk motivasi yang kedua, tapi lebih sedikit tinggi dari yang tadi ya, lebih bagus maksudnya. Nah, yang lebih bagus lagi Bapak Ibu, kita memiliki motivasi yang ketiga, yang tadi saya bilang dari dalam diri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi bukan berupa paksaan, bukan berupa dorongan dari luar, dari dalam hati sendiri Bapak Ibu ya. Memang kalau kita mau menuju ke hal ini sedikit sulit, tapi sedikit-sedikit kata yang saya pertama tadi bilang, kita ubah diri kita seperti ini. Jadi biar ibu kepala sekolah tidak terlalu capek mengingatkan kita. Kalau kita sadar sendiri, alangkah enaknya ibu kepala sekolah dalam membimbing kita. Ya, ini Bapak Ibu, hukuman. Nah, di sini akan saya bahas tentang hukuman. Guru yang biasanya menghukum murid itu biasanya tiba-tiba Bapak Ibu ya, tidak terencana. Misalnya ada anak yang melakukan pelanggaran, langsung stuck dihukum. Nah, ini memang tidak bisa kita hindari, kadang kita cuma manusia biasa. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu dia bakal dihukum tapi tidak tahu dihukum apa, dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Misalnya kalau kita kan, sudah kamu kerjakan ini, kita tanpa menanyakan anak itu bagaimana, apakah dia mampu, atau kamu lari lapangan 30 kali, apakah dia menerima itu, kita tidak melibatkan dia. Ini kalau sifatnya hukuman Bapak Ibu ya. Terus dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya mempelajari modul ini, penghargaan itu ternyata ada negatifnya. Karena di saat kita memberi anak dengan sesuatu penghargaan,
Kadang ada anak yang merasa dihukum dengan penghargaan tersebut. Nanti akan saya jelaskan nih. Saat kita berulang-ulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab. Misalnya kalian kalau seandainya datang pagi selama 1 bulan berturut-turut akan ibu kasih hadiah, misalnya kayak gitu. Berarti kan itu faktor eksternal Bapak Ibu ya. Berarti dia mengerjakan itu karena hadiah. Nah rupanya itu setelah saya baca agak keliru Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita tidak boleh seperti itu, karena seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi ya Bapak Ibu. Kita sedang menganggap kalau mereka tidak melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Seperti itu, atau kayak gini, sudahlah nggak usah dilakukan, nggak dapat hadiah, tidak apa-apa. Gitu kan biasanya murid kita kayak gitu. Kalau yang ada yang murid yang termotivasi ada juga yang sebagian tidak. Nah, ini Bapak Ibu penghargaan menghukum. Apa maksudnya? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Makanya dari membaca modul ini saya juga sangat setuju kalau kita tidak menerapkan ranking setiap bagi rapor Bapak Ibu ya. Misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Karena apa? Karena mereka merasa mereka tidak bisa menjadi ranking 1. Padahal tinggal satu langkah lagi saya bisa ranking 1. Nah seperti itu. Terus memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi Bapak Ibu yang bisa mengendalikan perilaku kita sebenarnya kita sendiri Bapak Ibu ya. Itu akan berdampak panjang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah itu Bapak Ibu, ini bukan kata saya, tapi kata yang saya pelajari di modul. Jadi dengan penghargaan itu sebenarnya kita membuat anak-anak yang lain merasa dihukum. Misal kalau kita beri penghargaan yang semangat, dia suka. Yang tidak semangat, dia merasa sudahlah, tidak mungkin dapat. Nah jadi dia dengan rasa seperti itu dia merasa dihukum, karena dia merasa dia tidak bisa mendapatkan itu. Selalu orang itulah pasti yang dapat, yang pintar-pintar pula pasti kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita harus benar-benar memahami semua karakter anak. Nah, restitusi tujuan akhirnya nanti kita kesini Bapak Ibu, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, salah satunya kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas kalau bisa kita membuatnya melibatkan murid. Ya, keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku maupun bahasa maupun agama. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif Bapak Ibu. Misalnya kalau kita buat keyakinan kelas, jangan dilarang datang terlambat, kita ganti kalimat negatifnya menjadi datanglah tepat waktu. Itu Bapak Ibu ya. Terus misalnya jangan berlari di kelas, kita ganti berjalanlah di koridor kayak gitu. Jadi jangan sampai menggunakan kata-kata yang negatif untuk keyakinan kelas. Usahakan kalimatnya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, cukup berapa poin aja Bapak Ibu biar mudah diingati dan dipahami anak-anak di kelas, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu bisa kita rubah. Tidak mesti 1 tahun itulah. Ada yang sesuatu yang misalnya yang perlu kita tambahkan, boleh kita revisi, kita tambah, kita ajak berdiskusi lagi anak-anak. Nah,
langkah menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, kita tanyakan kepada murid kelas impian mereka mau kelasnya yang bagaimana. Ada kemarin saya coba terapkan di kelas 4A, saya tanya bagaimana kelas yang bagaimana yang mau ingat? Yang bersih Bu, terus yang nyaman Bu, yang tidak diganggu teman. Nah itu kita bisa menanyakan pada murid, kita suruh tulis, nanti kita sama-sama memilihnya. Terus eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian mereka, bertanya tentang harapan kelas. Setelah kita tanya impian mereka, kita bisa ambil kesimpulan dari ide mereka, artinya lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid penjelas tentang keyakinan kelas. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita kasih tahu dulu kepada murid apa tujuannya kita membuat keyakinan kelas. Setelah itu kita ubah ide tadi menjadi poster, terus tabel menampilkan keyakinan kelas yang disepakati. Keyakinan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kalimat positif seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu ya. Nah seperti itu, jadi keyakinan kelas dihindari saja dengan kalimat negatifnya. Kadang-kadang anak-anak ini kata jangan itulah yang mereka lakukan biasanya. Jangan seperti bayi, jangan dibuang, pasti dibuang. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa kita ganti dengan kalimat yang lebih positif biar terekam di memori mereka. Nah terus ini hasil keyakinan kelas 4A kemarin. Sebenarnya ada video penayangannya tapi tidak saya tayangkan. Selalu menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling tolong-menolong, berbicara dengan sopan santun, saling menghormati. Nah, berbicara dengan sopan santun itu juga sesuai dengan kelas kami, kelas santun Bapak Ibu. Cukup 5 saja, kami kemarin sepakat dengan anak kelas 4A. Nah, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Kita mempunyai 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, terus kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah 5 itu Bapak Ibu yang kita butuhkan. Kalau bertahan hidup kita butuh makan, butuh rasa aman. Terus kalau kasih sayang kita butuh untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, terkoneksi kepada teman-teman yang lain. Kalau bebas, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, bebas memilih. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Power atau penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang diakui. Misalnya yang nomor 5, awalnya dia itu tidak nampak di kelasnya, biasa saja anaknya, tidak menonjol. Tapi suatu ketika ada anak yang mau ikut olimpiade itu sakit, dia disuruh menggantikan, misalnya Tony disuruh menggantikan si Arik sakit tadi. Ketika dia menggantikan ternyata menang olimpiade. Nah, karena dia menang olimpiade itu dia disukai banyak teman-teman yang menyukai dia, guru-guru dia suka. Jadi muncullah dia pede, percaya diri. Yang tadinya dia tidak melihat apapun, jadi setelah dia diakui oleh sekitarnya, dia merasa perlu untuk menonjolkan diri atau mempublikasikan dia. Jadi penguasaan seperti itu Bu, misalnya kemampuan untuk diakui ya, yang tadinya biasa saja tapi setelah dibuktikan dia bisa. Nah ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol ya. Sebelum yang tadi itu saya akan ini dulu Bapak Ibu yang ya. Nah yang ini dulu Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, restitusi itu berbeda rupanya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dampaknya bagaimana kalau murid kita hukum? Biasanya anaknya mendendam. Sesuatu yang terjadi itu konsekuensi. Biasanya kita sepakati dulu, misalnya dia melakukan kesalahan, apa konsekuensinya? Seperti itu, sudah terencana, tidak tiba-tiba. Kalau restitusi kita memberikan pilihan kepada anak itu, apa yang mereka mau. Seandainya mereka melakukan kesalahan, kamu ingin berubah, bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Seperti itu Bapak Ibu ya. Terus nah posisi kontrol
ini ada 5 Bapak Ibu. Pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, terus pemantau, dan manajer. Nah, pemberi hukuman biasanya selalu berkata seperti ini, patuhi aturan saya atau awas, itu ya. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini guru yang tipe memposisikan dirinya sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, ya gurunya selalu berkata seperti ini, Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini pembuat rasa bersalah. Kalau teman, kayak gini Bapak Ibu, kalau guru yang menganggap anak muridnya teman, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo bantulah demi Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini kita memposisikan sebagai teman. Nah, pemantau. Kalau pemantau, guru biasanya seperti ini Bapak Ibu. Peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Kayak gitu. Ini kita memposisikan kita sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Nah, yang kelima, manajer. Kita diharapkan memposisikan diri kita sebagai manajer. Yang kita yang selalu bertanya pada anak, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi kita suruh anak itu memikirkan sendiri penyelesaian dari masalah dia. Cuman kita hanya membimbing. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita kasih dia kesempatan. Kira-kira kalau dia melakukan pelanggaran, dia maunya dihukum apa? Atau kan hukum mau penyelesaiannya bagaimana? Kayak gitu Bapak Ibu ya, tidak kita yang menentukan seperti posisi yang tadi. Nih Bapak Ibu, sebelum kita ke video, saya ada kasus untuk Bapak Ibu kerjakan, nanti kita tempelkan ke situ. Tolong ditulis nama bawahnya Bapak Ibu ya. Nanti saya baca. Saya bantu baca Bapak Ibu ya. Di sini ada kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa?
Yang sudah boleh. Ya, baik Bapak Ibu, saya baca satu-satu dulu ya Bapak Ibu ya. Ini dari Ibu Yanti, tidak setuju karena akan membuat IPA semakin tidak percaya diri dan menjadi grogi. Dari Bu Icena, tidak setuju, seharusnya Pak Seno tidak membiarkannya dan memberi motivasi agar IPA semangat dan tidak malu atau percaya diri. Dari Bu Risna, tidak, karena Pak Seno membiarkan anak-anak menertawakan IPA. Terus ini tidak ada nama, tidak, karena untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman, tidak seperti itu yang dilakukan Pak Seno, termasuk perundungan. Dari Bu Mariana, sangat tidak setuju karena pada situasi ini Pak Seno tidak bijak sebagai guru, tidak menanyakan sebab atau kesulitan siswa, juga membiarkan teman sekelas membuli siswa, malah ikut memberi hukuman fisik. Dari Ibu Seli, tidak bisa menjatuhkan mental anak IPA karena malu. Kejadian ini tentu akan menjadi kenangan buruk yang membekas di hati anak. Ini dari nggak ada nama, tidak setuju karena dengan membiarkan anak-anak menertawakan temannya, maka anak-anak tersebut akan semakin minder dan tidak percaya diri. Beban dan rasa malu akan menyebabkan frustasi.
Dari Pak Iin tidak setuju karena Pak Seno harus mencari ide supaya penguasaan kelas harus tetap berjalan dan Pak Seno harus memberi arahan kepada siswa lainnya untuk tidak boleh melakukan perundungan. Tidak setuju karena tindakan Pak Seno malah akan membuat anak tersebut tidak ingin belajar matematika. Ibu Marlita tidak setuju karena Pak Seno tanpa disadarinya telah melakukan atau mengajar peserta didik melakukan bully. Ya Bapak Ibu, kita semua tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, kita tonton video ini Bapak Ibu sebentar. Ini dalam posisi menghukum Bapak Ibu ya. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyerang dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini
kasih dua contoh Bapak Ibu, satu penghukum, satu memberi rasa bersalah. Biasanya kita sering kayak gitu ya. Yang poin 2, karena saya juga biasa sering seperti itu sebelum saya membaca modul ini. Ternyata itu posisi yang kurang baik Bapak Ibu ya. Saya juga sering kayak gitu. Kamu nggak suka ya saya dimarah, ibu marah kepala sekolah. Kamu tidak kasihan ya sama orang tua kamu. Nah itu sesuatu posisi yang kita membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Ternyata itu kurang efektif. Kita dengarkan dulu Bapak Ibu dari arahan dari ini. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini kalau kita mau memposisikan sebagai teman. Iya Bu, habis saya mau bawakan saya Bu. Iya Bu, saya memang padat banget tadi. Jadi yang seharusnya tidak bertemu Bu. Bisa lah Bu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara lama, nakal, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang diciptakan adalah identitas sukses organisasi. Namun, perlu diingat, karena ini masih bersifat eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga dalam waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Bapak Ibu, kalau posisi teman memang kadang-kadang juga kita melakukannya. Ini sudah membuat identitas anak sukses Bapak Ibu ya. Tapi ada juga negatifnya, murid akan bergantung kepada kita. Dia selalu ingin dibuat sebagai teman. Kadang-kadang juga terkesan kayak kurang sopan kepada kita. Dan juga murid tidak akan mandiri, tidak bisa berpikir untuk diri sendiri Bapak Ibu. Karena dia tergantung kepada guru yang memposisikan sebagai teman, dan dia akan menurut dengan guru yang menganggap dia teman. Dengan guru lain dia tidak akan menurut Bapak Ibu. Ini posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah dahulu Bu. iya
dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa mendengar alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Posisi 5 posisi kita sebagai guru ternyata kita dianjurkan untuk menempatkan diri kita di posisi manajer, yang dimana kita harus menjadi pendengar setia untuk murid kita. Terus di posisi manajer juga kita tidak semata-mata menjudge anak untuk Bapak Ibu ya. Untuk istilahnya misal anak melakukan datang terlambat seperti tadi, tidak perlu kita marah-marah, kita tanya dulu ada apa, terus kenapa dia datang terlambat, dan kita kasih solusi, kita suruh dia mencari solusi sendiri agar dia bisa mempertanggungjawabkan solusi dari dirinya. Jangan dari kita Bapak Ibu, kalau dari kita mungkin dia akan merasa terpaksa, tapi kalau dia menjawab sendiri itu mungkin dari dirinya. Sekarang Bu, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas itu bertujuan mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contohnya kita berbicara seperti ini, berbuat salah tidak apa-apa, semua orang bisa berbuat salah, atau saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Jadi pertama-tama jangan kita marahkan dulu anak itu. Setelah dia melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya dengan berkata yang seperti dicontoh, agar anak itu lebih tenang dulu. Kita kasih dia tenang,
untuk bisa berbicara dengan baik dengan kita nanti. Terus yang validasi tindakan, setelah itu kita lakukan tahap kedua, validasi tindakan. Proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Kata-katanya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Misalnya datang terlambat. Ya, kenapa kamu datang terlambat? Kita tanyakan alasannya. Jangan langsung dikajas. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya dia berkelahi, dia tidak suka diganggu teman, terus dia mempertahankan prinsipnya. Kita boleh mengatakan seperti itu, Bapak Ibu, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, yang tahap ketiganya adalah menanyakan keyakinan, karena kita sudah mempunyai keyakinan kelas, kita kembalikan ke dia. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang tidak dimunculkan pada dirinya? Misalnya proses di mana murid mengumpulkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kan karena keyakinan kelasnya sedikit, pasti mudah dihafal oleh murid. Nah, misalnya nilai apa yang kita percayai, apa keyakinan kelas kita, terus apa yang tidak muncul keyakinan kelas yang kamu lakukan ini, seperti itu Bapak Ibu. Terus di sini ada video tentang segitiga restitusi yang Bapak Ibu ya. Saya langsung ke video saya aja Bapak Ibu ya, tapi hanya sebentar. Suaranya kecil. Ini saya menangani, seharusnya ini kami disuruh cuma membuat skenario, tapi ini kejadian real Bapak Ibu, karena nada ini memang datang terlambat. Suaranya kecil Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya menanyakan kenapa saya memanggil dia nada untuk menstabilkan identitasnya. Saya bilang kalau datang terlambat itu boleh, tapi jangan sering-sering. Terus setelah dia sudah distabilkan, dia bisa menjawab dengan tenang Bapak Ibu. Terus saya tanya kenapa dia terlambat. Rupanya alasan dia terlambat karena menunggu adiknya yang kelas 1 mandinya lambat. Jadi saya tanya, adiknya kelas berapa? Kelas 1, sekolah di mana? Sekolah di sini juga. Katanya mandinya terlambat. Jadi kalau saya tanya, terus kalau adiknya sedang mandi, kamu sudah siap? Sudah Bu, saya menunggu adik. Jadi setelah itu saya tanyakan kepada dia bagaimana solusinya agar kamu tidak terlambat lagi. Terus dia menjawab sendiri, Bapak Ibu. Saya di sini, dia menjawab sendiri, terus dia bilang saya akan membantu membangunkan adik saya bangun agar dia cepat mandi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, terus di sini testimoninya dari Sinada. Dengar ya Bapak Ibu ya. Nah, intinya dia merasa senang karena dapat menyelesaikan masalah yang dilakukannya berupa pelanggaran dengan tidak diancam atau dengan tidak melakukan kekerasan oleh gurunya. Jadi dia merasa memang dia mengetahui kalau dia salah, dia akan berubah. Dan saya lihat akhir-akhir ini memang sudah tidak pernah lagi dia datang terlambat. Itu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, poin yang terakhir ini adalah kesimpulan kita. Sebagai guru hendaknya kita memprioritaskan perkembangan murid dengan selalu melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, sekian pemaparan dari saya. Saya serahkan kepada Ibu moderator untuk melanjutkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi pemaparan diseminasi budaya positif calon guru penggerak kita dari Ibu Ika Wahyuni. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, jadi di sini saya silakan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ika Wahyuni.
Jika masih ada bingung, biar kita tanyakan. Ada yang ingin bertanya? Ibu Indria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang yang hukuman tadi Bu Yuyun. Kan kita kadang sering salah ya ngasih anak hukuman yang baik atau tidaknya. Kata Bu Yuyun tadi harus dengan saya lihat tadi di modul ada identitas gagal sama identitas suksesnya. Nah, jika kita ingin menghukum anak dengan kata-kata positif, apa bisa diulangi kembali menjelaskan untuk menghukum anak dengan identitas positif? Karena kan kita bisa menghukum anak dengan ancaman, dengan identitas kita yang gagal kan. Seperti itu aja Bu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu Indria. Langsung mau dijawab Ibu Yuyun ya? Ya, langsung kita dengarkan jawaban dari Ibu Eka Wayuni. Baiklah Bu Indria, terima kasih pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Nanti kalau ada jawaban saya yang kurang, saya mohon Ibu Kepala Sekolah untuk menambahkan atau rekan-rekan yang lain untuk menambahkan. Kita di sini sama-sama belajar. Bu Indria, kalau dengan posisi menghukum sebagai penghukum, kita tidak ada yang kata positifnya. Jadi kita hindari posisi kita sebagai penghukum. Ada 5 posisi kontrol: menghukum, membuat rasa bersalah, terus teman, memantau, dan manajer. Dari kelima ini, yang membuat identitas peserta didik itu sukses adalah posisi kontrol yang kelima, manajer. Kalau yang ketiga memang sukses, tapi anak itu akan bergantung kepada kita karena dia masih dalam faktor eksternal. Ya, kalau di manajer itu kita menumbuhkan disiplin positif anak itu dari di dalam dirinya. Jadi, baik itu jawaban singkat dari saya. Kalau Ibu Kepala Sekolah mau menambahkan dan guru lain menambahkan, boleh. Bagaimana Ibu Indria? Sudah cukup? Kita kasih kesempatan lagi kepada yang lain jika ingin bertanya. Kami silakan. Ya, Bu Sri. Dari penayangan video ini kan kita itu nggak lepas dari sebuah kesalahan yang semua dari kita ini pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi gini Bu Yuyun, kesalahan yang sudah kita buat itu kita ingin memperbaikinya lagi ke depannya agar lebih baik dengan anak. Terus bagaimana ketika sebuah kesalahan itu sudah terpendam sendiri oleh anak tersebut dan kita harus memulainya dari mana gitu loh. Sebenarnya ini nih saya lihat sendiri dari kisah anak saya sendiri yang sedang sekolah sekarang ini. Akibat dari dia sering dihukum oleh gurunya sehingga sekarang dia mendendam dengan gurunya, walaupun saya udah menasehati tapi tetap tidak ada solusi, belum ada gitu ya. Jadi saling terbuka di sini saya ingin menanyakan sebagai guru bagaimana sih rasa cara kita untuk merubah dengan sifat yang sudah tertanam oleh murid kita yang sudah ada ini gitu, sehingga karakternya untuk sekolah aja udah mulai males-malesan gitu. Itu karena dia dipotong rambutnya dengan secara paksa oleh gurunya sehingga dia sekarang udah gak mau peduli dengan gurunya, bahkan sampai sempat inisiatif mau memecahkan ban motor gurunya. Saya juga merasa diri saya juga bersalah pernah melakukan kesalahan dengan murid saya. Apakah itu bisa diulang lagi untuk kita memperbaiki agar murid kita jadi lebih baik lagi nantinya gitu Bu? Mungkin agak keluar dari materi ya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya untuk Bu Sri. Langsung dijawab ya Ibu Yun ya. Ibu Kepala Sekolah bisa bantu saya?
Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan Bu Sri. Ini kasusnya sedikit berbeda. Yang kita bahas di sini, apabila kita memposisikan kita sebagai guru, apakah kita ketika mengelola anak di kelas itu sebagai penghukumkan, sebagai pembuat rasa bersalah atau yang lain. Nah, yang dialami Bu Sri ini kan anak muslim secara pribadi itu. Begitu. Kalau misalnya memang ada anak di kelas Bu Sri yang seperti itu sudah terlanjur dendam kepada guru, berarti yang mau memperbaikinya ya adalah guru. Dia akan memulai dari awal, bagaimana dia akan menjalin relasi dari awal kembali, gitu ya. Memperbaharui relasinya. Kalau kemarin dia menduduki fungsi sebagai penghukum, maka berikut ini dia akan mengalah. Jadilah dia mulai dari mentor ke posisi manajer, jadi gitu. Kalau memang di sekolah, kan dulu kita belum tahu nih, belum mendapat diseminasi ini dari Bu Yuyun, maka setelah kita mendapat ini kan gunanya diseminasi. Kita pahami, kalau kita tidak tahu kita tanya, sudah tahu kita implementasikan dalam proses pembelajaran. Saya kira itu dimulai dari awal. Kembali kita semua akan menjadi manajer, baik kepala sekolah maupun guru. Posisi kita jadikan manajer kalau kita ingin anak kita berkembang menjadi pribadi yang sukses dan selalu berpikir positif. Saya kira itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Kepala Sekolah sudah membantu saya. Yang Bu Sri seperti yang dijawab Bu Kepala Sekolah seperti itu, memang kita diharuskan ke posisi manajer. Kalaupun memang sudah terjadi dan sudah terekam di kepala anak itu, sudah berjalan kepada gurunya, kalaupun memang kita masih ketemu dengan anak itu, kita rangkul kembali. Jangan kita, dia sudah mendengar ke kita sudah kita rangkul kembali, kita lakukan pendekatan seperti posisi manajer atau menggunakan segitiga restitusi. Ya. Baiklah, itu tadi ya Bu Sri ya jawabannya. Apakah sudah paham ya Bu Sri? Yang Bisa, ini kan anak di sini Bapak Ibu yang diarahkan oleh Ki Hajar Dewantara itu bukan sekedar murid, tapi anak juga kita sebagai orang tua. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan kemarin sebelum kita mendapatkan sama, saya juga seperti itu. Setelah membaca modul itu ternyata saya salah selama ini. Nah, setelah kita tahu, jangan kita lakukan lagi Bapak yang seperti menghukum. Karena bukan saja murid, kadang anak juga bisa loh dendam sama kita seperti itu. Nah, kalau misalnya Bu Sri menjadi seperti itu, Bu Sri bisa menerapkan posisi manajer dengan menggunakan tahap segitiga restitusi, menstabilkan dulu, terus validasi tindakan yang salah. Seperti kata kepala sekolah, kita tetap kembali ke posisi itu. Ya, terima kasih Bu Sri. baiklah, itu tadi jawaban dari Ibu Eka Wayuni dan dibantu oleh Kepala Sekolah. Jadi bagaimana Bu Sri? Sekarang sudah paham ya? Baiklah, kita kasih kesempatan lagi jika masih ada yang ingin bertanya, kami silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai guru perwakilan dari budak saya laki-laki itu saya ketahui bahwasanya kalau memberi ketua apapun yang Islam lakukan itu tidak jauh dari kebutuhan itu dan juga ada kesimpulannya. Nah, mungkin itu kebanyakan dari buku-bukunya ataupun mungkin tahun itu dari beberapa buku kita. Ini yang saya tanyakan di buku-buku. Saya sebagai guru laki-laki, apakah boleh menyampaikan itu apa namanya? Di bawah sebagai guru laki-laki itu untuk membina anak itu supaya lebih tinggi. Nah, itu
bisa dijelaskan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak In. Nanti saya jawab maksudnya Pak In ya, ditambah nanti oleh kepala sekolah dan yang lain. Pak In bilang karena guru laki-laki itu cenderung berkata dengan nada yang tinggi, terus seperti marah-marah Pak In ya. Terus bagaimana cara apa tadi Pak? Apakah boleh membuat ego di bawah? Boleh Pak. Kalau kita menerapkan segitiga restitusi ataupun posisi manajer, kita tidak akan membuat di bawah kita Pak. Ya, dengan posisi itu adalah posisi yang paling baik, yang kita juga bisa disegani anak tanpa kita membuang rasa di bawah kita. Justru kalau saya pribadi, dengan kita marah mungkin itulah cara kita membuang di bawah kita. Menurut saya pribadi, karena saya pemarah itu biasanya merusak segalanya. Kayak gitu Pak ya. Kalau misalnya di segitiga restitusi ini kita disuruh untuk mengenali dulu anaknya, mendalami, terus memahami mereka sehingga kita bisa dengan tenang menyelesaikan, membantu atau mengarahkan mereka menyelesaikan masalah. Bukan kita misalnya langsung marah-marah tadi seperti muridnya akan menjadi dendam dan segala macam Bapak Ibu. Nah itu ya Pak Intian. Jadi saya rasa kalau dengan segitiga restitusi kita tidak membuang di bawah kita atau mengalahkan di bawah kita. Ya, Ibu kepala sekolah, teman-teman yang lain bisa menambahkan. Baiklah, kalau memang Pak ini masih kurang jelas dijelaskan oleh Bu Yuyun. Jadi kalau sudah dipaparkan di depan, itu yang paling ideal itu memang kita selaku pendidik atau pemimpin ya, memposisikan kita sebagai manajer. Jadi di manajer itu sudah ideal. Jadi tidak akan mengorbankan wibawa kita sebagai laki-laki. Tadi ada pertanyaan, apakah kita boleh mengesampingkan ego? Pasti harus boleh dong mengesampingkan ego. Memang yang harus dihindari adalah mengutamakan ego ya. Nah, mengesampingkan ego sangat dibutuhkan, sangat disarankan. Dengan tipe posisi manajer tadi kita tidak akan kehilangan wibawa, benar kata Bu Yuyun, justru malah memperkuat wibawa kita, gitu ya. Jadi memang ini pelajaran baik yang harus kita ambil dan harus kita terapkan. Sepertinya begitu Pak ini ya, kita jadi manajer tapi kita tidak akan kehilangan wibawa. Atau mungkin guru lain yang mau menambahkan, silakan. Ada lagi Bu Krisna mau menambahkan? Cukup. Itu Bu Yuyun, itu Pak ini? Ya, terima kasih. Baiklah, sudah beberapa pertanyaan dan sudah terjawab semua ya. Semoga apa yang kita masih tanya-tanyakan tadi dengan jawaban tadi sudah terjawab apa yang masih kita bingung. Nah, saya rasa sepertinya tidak ada lagi ya yang ingin bertanya, karena tadi tinggal Pak Hendra Giri yang tunjuk tangan, berarti sudah selesai sesi tanya jawab. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu saran dan masukan. Jadi kalau tadi bertanya, sekarang yang mau memberikan saran atau masukan kepada calon guru putra kita, kami silakan. Jadi pemaparan hari ini sudah sangat bagus menurut saya. Terus untuk kedepannya semoga semakin semangat lagi. Pokoknya semangat terus untuk UMKM ini. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya kami minta saran dan masukan dari Ibu Marlina. Terima kasih apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Yuyun tadi. Insya Allah berguna atau baik sekali buat kita sebagai pendidik khususnya ya.
Semoga kedepannya kita sudah atau dapat menjadi diri kita sendiri yang berguna untuk peserta didik kita, serta menjadikan peserta didik juga yang berakhlak baik. Nah, kita semoga kedepannya dari Yuyun juga semangat, terus semangat. Semoga apa yang kita kerjakan kita kerjakan dengan ikhlas, insya Allah apa yang kita dapatkan akan berakhir dengan baik. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih Bu Orlita. Sekarang kita minta saran dan masukan dari Ibu Risna ya, dari ketua-ketua kita di sini. Ya, silakan Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bukan masukan, mungkin lebih banyak rasa terima kasih kepada Bu Yuyun yang sudah menyampaikan kepada kita ilmu yang sangat berguna sekali bagi kita sebagai guru. Yang mungkin secara garis besarnya mungkin kita sudah pernah belajar ini, sudah pernah kita mengetahui, tapi lupa mungkin ya. Setelah dipaparkan tadi oleh Bu Yuyun, kita baru teringat kembali bahwa ini tidak boleh kita lakukan atau ini yang sebaiknya kita lakukan. Nah, jadi saya sangat bersyukur hari ini dapat kembali menerima ilmu ini dari Bu Yuyun sebagai YGP. Semoga Bu Yuyun semakin maju, semakin hebat, ya, menjadi guru yang sangat luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan. Terima kasih atas saran dan masukan dari rekan guru semua. Saya juga sangat mendapatkan banyak pelajaran ya dari apa yang Ibu Yuyun paparkan tadi. Ya, mana mungkin kadang saya sebagai pemberi hukuman, kadang saya berada di posisi sebagai penguat rasa bersalah, kadang juga saya sebagai teman, mungkin baru sampai situ atau pernah ya. Tapi dari apa yang sudah dipaparkan, semoga nanti kita semua akan berada pada posisi manajer semua ya Bapak Ibu. Baiklah, saya rasa sudah ya. Ibu Yun masih ada yang ingin disampaikan, sudah cukup. Nah, berarti dengan berakhirnya sesi pemberian saran dan masukan, selesailah acara kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak dari SD Negeri 13 Ibu Eka Wahyuni atas segala ilmu yang sudah diberikan hari ini kepada kami. Semoga pendidikannya lancar, semoga sukses, terus semangat, jangan lupa berdoa, pasti tidak lupa. Sekian dari saya untuk menutup acara kita pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator, jika terdapat kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indria Safitri, guru kelas 2 SDN 13 Muntok. Setelah menyimak pemaparan diseminasi budaya positif dari Ibu Eka Wahyuni, saya merasa sangat senang sekali karena banyak mendapatkan ilmu tentang budaya positif, salah satunya segitiga restitusi dalam membentuk murid yang bertanggung jawab dan disiplin. Itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak
keyakinan kelas. Ibu akan membagikan kalian kertas ini ya, untuk kalian tempelkan di situ. Kita akan membuat keyakinan kelas. Misalnya kelas seperti apa yang kalian impikan? Kalian maunya kelas seperti apa? Suasana di sini ya. Nah, kalian tulis sesuai dengan keinginan kalian. Nanti setelah kalian tulis, baru kita tempelkan di situ. Nah, setelah itu baru kita diskusikan, kita tentukan keyakinan kelas kita bersama untuk kita lakukan atau sepakati bersama. Ya. Nah, apa guna keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu untuk kalian agar bisa berbuat lebih bertanggung jawab, terus bisa dengan adanya keyakinan kelas saya harus bertanggung jawab dengan keyakinan kelas tersebut. Ya, dibagikan satu-satu. Nanti usahakan nulisnya yang ada tempelannya di bawah ya. Ya, yang ada tempelannya di bawah. Nah, seperti ini. Jadi biar bisa ditempel. Oke. Tulis ya, kelas seperti apa yang kalian inginkan, yang kalian impikan. Tulis. Nanti kita tempel tulisannya. Siapa yang belum? Yang itu sudah ya. Ya. Tulislah di sana keyakinan kelas atau kelas seperti apa yang kalian impikan. Kalian maunya kelas seperti apa? Dari suasananya, dari teman-temannya, dari guru. Saya mau kelasnya seperti ini, kelas 4A ininya seperti ini. Nah, kalian tuliskan, kasih waktu untuk berpikir. Kalau sudah, boleh tempelkan di kertas. Misalnya kelas yang apa, kayak gitu misalnya. Saya ingin kelas yang yuk, yang sudah boleh tempel sini. Ya. Jadi saya mau kelas yang bersibuk. Saya mau kelas yang nyaman, Bu. Saya mau kelas yang tenang. Impian kalian kelasnya mau bagaimana? Nah, nanti setelah kita membuat impian kelas, baru kita menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai impian kelas tersebut. Ya. Ayo, aku sudah. Mau kelas yang bagaimana? Yang kalian impikan? Misalnya dari segi teman, dari segi suasana, gurunya.
Yuk, nggak apa-apa. Yang sesuai kamu aja, nggak apa-apa. Nggak usah. Oh, lihat kalau begini-gini usah. Tulis nama ya bawahnya ya. Siapa lagi pun nada ya? Nada. Ya, kalian sudah menulis kelas impian kalian. Di sini baca dulu ya. Radit mempunyai impian kelas yang bebas dari sampah. Terus Ego saya mau kelas bersih. Terus Rafifa kelas yang tertib, sopan dan santun. Terus Julian saya kelas saya rapi dan bersih. Abriza kelas yang bersih ya. Terus Paki saya mau kelas yang rukun dan tidak berkelahi. Yopis kelas atau teman yang selalu datang tepat waktu mengerjakan tugas sehari-hari. Kelas yang tertib ketika guru menjelaskan materi itu diperhatikan. Terus ini dari Giu, dari Agus kelas yang muridnya piket tepat waktu. Alvin saya mau kelas yang tenang dan tidak berkelahi. Nah, terus saya ingin kelas saya bersih. Indah, kata Yulinda. Saya ingin kelas saya tertib dan nyaman, kata Banyak. Terus saya ingin kelas ini santun, bersih, rapi dan tertib, indah, nyaman, seperti yang diinginkan, kata si Aisyah atau Aisyah Safira ya. Kata Paris, bersih dan nyaman serta sehat. Kata Jelita, saya ingin kelas yang sopan dan santun. Kata Mati, saya ingin kelas ini tertib saat berdoa. Kata Royan, saya ingin kelas tertib, nyaman dan santun, teman-teman yang baik dan ibu guru menyanyi dengan baik, mengajari dengan baik ya. Ya. Nada, saya ingin kelas anak-anaknya yang berkata dengan baik dan sehat selalu. Terus ini siapa, nggak ada nama. Siapa? Nah, ini maunya teman datang tepat waktu ketika sedang piket. Terus kata Aisyah Inara, saya ingin kelas yang bersih, ramah, seru dan lain-lain. Nah, ini keinginan kalian, impian kalian. Nah, setelah kalian mendapatkan sebuah keinginan atau impian kelas, kalian bisa melakukan sesuatu untuk mencapai keinginan ini atau impian. Misalnya, saya ingin kelas yang bersih, Bu. Saya ingin kelas yang tenang. Apa yang harus kita lakukan? Kalau bersih, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita menentukan keyakinan kelas kita. Tadi itu sudah yang kalian kerjakan adalah impian kelas. Sekarang keyakinan. Misalnya Biu tadi saya ingin kelas yang tenang. Misalnya ya, kelas yang bersih. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai impian itu? Ya, kita buat. Misalnya tadi kata Laksman, Bu, saya ingin kelas yang bersih. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini kalian tentukan tindakan yang akan kalian lakukan untuk apa? Untuk mencapai kelas impian. Lemnya itu di atas ya, balikkan, tulisnya di sini. Jadi lemnya di belakang. Kita tinggal tempel kayak gini, ya. Nah, yang ini jangan terbalik lagi, oke? Ayo, yang sudah dapat tinggal tulis aja. Satu, sesuai dengan impian tadi. Memimpikan kelas yang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kalian lakukan?
mencapai impian hidup. Bu, boleh nggak Bu misalnya pakai dilarang atau tidak boleh atau jangan? Boleh. Nanti baru kita sepakati tentang kalimat positifnya. Kalau langsung pakai kalimat positif boleh. Oh iya, maaf ya. Siapa lagi yang belum? Udah. Yuk. Nanti tempel ke sini ya. Yang kita. Ayo. Sudah tempel yuk. Tunggu. Baris sudah. Pagi. Sudah ya semuanya? Ya, dari keyakinan kelas ini akan Ibu baca. Ibu baca ya. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Harus buang sampah pada tempatnya. Tidak main saat berdoa. Tidak bermain ya. Tidak berisik ketika guru menjelaskan. Terus saya membuang sampah dan menyapu halaman. Tidak berisik atau ribut saat guru tidak ada atau menyayangi teman. Terus jika melihat sampah diambil dan dibuang pada tempatnya. Ya, bagus ya. Kalau piket tepat waktu untuk membersihkan ke kelas. Terus selalu bangun pagi dan tidak boleh mencontek. Nih, selalu datang lebih awal dan jangan berkemaki. Terus ada lagi berjalanlah di kelas, berarti tidak dulu berlari-lari di kelas. Tidak mengejek teman dan saling bergotong royong bersama-sama. Saya ingin berbicara sopan, santun dan nyaman di kelas ini. Terus membuang sampah pada tempatnya dan menyapu halaman sekolah hingga bersih agar terlihat indah dan bersih. Saya merapikan buku, juga membuang sampah pada tempatnya, menyusun sepatu di tempatnya dengan tertib, berbicara dengan kata yang halus. Saat melewati guru harus membilangkan permisi atau menundukkan badan dan kepala. Ada yang belum saya baca? Saya mau anak-anak kelas 4A jangan berkata kotor atau sembarangan. Jika ada sampah di kelas kita harus membuangnya ke tempat sampah. Ya, terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah,
Dari yang ibu baca tadi yang paling banyak apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita ke kalimat positif. Apa kalimat positif? Buang pada tempat. Ya, kita buang. Tidak yang kita buang. Jangannya kita buang. Terus dilarang kita buang. Kita gantikan positif. Buanglah sampah Pada tempatnya. ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Kata lain apa ini? Tentang apa ini? Kebersihan kan? Boleh tidak kita ganti di sana, di sini, atau jagalah kebersihan. Sepakat nomor 1? Bisa kita yakini? Bisa ya, sepakat ya, berarti jagalah kebersihan. Mau apapun itu, mau sampah, mau kelasnya gimana ya, harus kita jaga. Terus yang kedua tadi banyak apa? Berkata? Sopan. Berkata tidak sopan ya? Tidak boleh berkata kasar atau kotor. Jadi kalau diganti kalimat positif apa? Berkata dengan baik. Ya, berkata atau berbicaralah dengan baik atau sopan. Berbicara dengan kita ganti ya, sopan dan santun. Oke, Pak? Sepakat ini? Nah, tadi ada lagi. Iya, tadi di situ bilang tidak boleh terlambat. Berarti datang ya, atau tepat waktu. Ya, disiplin. Harus disiplin dan datang tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Tepat waktu. Apalagi piket. Kalau piket harus datang lebih awal. Nah, sudah 3 keyakinan kita. Keempatnya apa tadi? Ada yang bilang tolong tadi. Tengok siapa ya tadi ya? Nih, saling gotong royong bersama-sama, tidak boleh mengejek teman. Berarti kalau tidak boleh mengejek teman atau misalnya mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan, ada tadi ya. Berarti saling apa? Saling Menyayangi, saling menghormati. Ya. Saling menyayangi dan menghormati. Ada lagi tak? Apa yang ibu bacakan tadi? Saling menyayangi dan menghormati. Apa lagi yang belum baca? Kira-kira apa tadi yang ibu bacakan tadi? Sama, sudah masuk saling menyayangi. Ya, sudah masuk di sini. Saling menghormati berarti tidak boleh ngejek-ngejek. Ya, berarti kesepakatan kita ketemu 4 itu. Sepakat? Sepakat ya. Jadi ini harus kita sepakati karena hasil bersama harus kita jalani. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar keyakinan kelas, nanti kita pikirkan apa sanksinya. Ya. Sampai di sini sudah ketemu keyakinan kelas kita. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kita buat ini poster keyakinan kelas kita seperti yang kita tempel di situ. Ini keyakinan kita bersama, kemohonan kelas kita. Jadi harus kita sepakati bersama dan laksanakan bersama. Ya. Terima kasih pada semuanya atas partisipasi kalian, atas kerjasama kalian. Diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royan dari kelas 4 SD Negeri 13 Muntok. Saya senang sekali dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Dengan demikian saya dapat menjadi murid yang bertanggung jawab dan disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.